Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep fasor dan penerapannya dalam rangkaian. Di kelompok 1 ini kami ada bab 7 yang isinya ada Nikadik Winda yang berhalangan hadir karena sinyal internetnya nggak ada, kasihan banget. Lalu ada Nasya Miranda Umar dan saya sendiri Siti Aisyah Ramadana. Pertama, kita lihat dari fungsi periodiknya dulu. Fungsi periodik adalah fungsi matematis yang dapat dinyatakan dengan suatu variabel dan memenuhi f(x plus kt) sama dengan fx untuk x lebih besar minus tak hingga, x lebih kecil tak hingga, dimana k adalah bilangan bulat dan t adalah periode sinyal. Yang kedua, konsep fasor. Fasor adalah bilangan kompleks yang merepresentasikan besaran dan fasa gelombang sinusoidal. Fasor biasanya dinyatakan dengan sebuah notasi pada domain frekuensi yang hanya terdiri dari besaran dan fasa. Sebuah rangkaian yang dapat dijelaskan dengan menggunakan fasor disebut berada dalam kawasan frekuensi. Contohnya, Vt sama dengan Vm dikali cos omega T ditambah theta dalam domain waktu. Notasi fasornya polar V sama dengan Vm kurang dari theta. Rektangular sama dengan V sama dengan Vm dikali cos theta ditambah J Vm dikali sin theta. Eksponensial V sama dengan Vm E pangkat J theta. Bilangan kompleks merupakan bilangan yang terdiri dari nilai real atau nyata dan nilai imajiner atau hayal. Contoh Z sama dengan X plus JY, di mana J sama dengan akar min 1 atau J kuadrat sama dengan min 1. Nah, ini merupakan bentuk dari bilangan kompleks, yaitu pertama ada bentuk kartesian, yang kedua bentuk polar, lalu ketiga ada bentuk eksponensial, dan yang keempat ada bentuk trigonometri. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi bilangan kompleks. Nah, penjumlahan pengurangan bilangan kompleks nih, semisal Z1 sama dengan X1 ditambah JY1, Z2 sama dengan X2 ditambah JY2, maka Z1 tambah Z2 sama dengan X1 ditambah JY1 ditambah X2 ditambah JY2 sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung ditambah J dikali dalam kurung Y1 ditambah Y2. Dan begitu pun untuk yang pengurangan. Perkalian pembagian bilangan kompleks ini agak sedikit sulit. Nah, semisal Z1 sama dengan R1E pangkat J theta 1, astagfirullahaladzim. Z2 sama dengan R2E pangkat J theta 2, maka Z1 Z2 sama dengan R1E pangkat J theta 1 dikali R2E pangkat J theta 2 sama dengan R1 R2E J kali R1 R2E pangkat J dalam kurung theta 1 ditambah theta 2. Z1 dibagi Z2 sama dengan R1E pangkat J theta 1 dibagi R2E J R2E pangkat J theta 2 sama dengan R1 dibagi R2 dikali pangkat J dikali theta 1 min theta 2. Karakteristik arus dan tegangan sinusoidal bentuk kompleks. Pengaruh gelombang AC pada elemen R jika arus yang mengalir pada elemen resistor sebesar IM sin omega T A. Nah, itu notasi fasor I sama dengan IM 0 derajat A. Maka nilai tegangan sebesar VR sama dengan R1M sin omega T volt dengan notasi fasor adalah VR sama dengan RIM angle 0 derajat A. Nah, maka antara arus dan tegangan itu tidak dapat beda fasa dengan nilai impedansi sebagai berikut. Karakteristik arus dan tegangan sinusoidal bentuk kompleks. Ini Mas yang tadi apa udah lanjut sih? Lanjut ya? Iya, lanjut.
Pengaruh gelombang AC pada elemen L. Jika arusnya mengalir pada elemen resistor sebesar I sama dengan IM sin omega T A, berarti I sama dengan IM angle 0 derajat A. Maka nilai tegangannya sebesar VL sama dengan omega LIM cos omega T sama dengan omega LIM sin omega T ditambah 90 derajat volt. Maka notasi fasornya menjadi VL sama dengan omega LIM angle 90 derajat volt. Antara arus dan tegangan terdapat beda fasa, di mana fasa arus tertinggal sebesar 90 derajat dari fasa tegangan atau arus lagging. Nilai impedansi pada elemen L sebagai berikut. Lalu pengaruh gelombang AC pada elemen C. Jika arus yang mengalir pada elemen resistor sebesar I sama dengan IM sin omega T ampere, jadi notasi fasornya I sama dengan IM angle 0 derajat A. Maka nilai tegangannya sebesar sebagai berikut, bisa dibaca sendiri ya. Dengan antara arus dan tegangan terdapat beda fasa, di mana fasa arus mendahului sebesar 90 derajat dari fasa tegangan atau arus leading. Nah, nilai impedansi pada elemen L sebagai berikut. Impedansi kompleks. Ketika rangkaian seri RL dihubungkan dengan gelombang AC, jika arusnya mengalir sebesar I sama dengan IM sin omega T ampere, berarti I sama dengan IM angle 0 derajat ampere, maka dengan hukum Kirchhoff 2, sigma V sama dengan 0, VAC sama dengan VR ditambah VL, di mana VR sama dengan RIM sin omega T volt dengan notasi fasor VR sama dengan RIM angle 0 derajat volt dan VL sama dengan omega LIM cos omega T sama dengan omega LIM sin omega T ditambah 90 derajat volt dengan notasi fasor VL sama dengan omega LIM angle 90 derajat volt, sehingga IM Z total sama dengan RIM angle 0 derajat ditambah omega LIM angle 90 derajat sama dengan RIM ditambah J omega LIM, berarti Z total sama dengan R ditambah J omega L. Kayak nge-rap. Ketika rangkaian seri RC dihubungkan dengan gelombang AC, jika arus yang mengalir sebesar I sama dengan IM sin omega TA dengan notasi fasor I sama dengan IM angle 0 derajat A, maka dengan hukum Kirchhoff 2, sigma V sama dengan 0, VAC sama dengan VR ditambah VC, di mana VR sama dengan RIM sin omega T volt dengan notasi fasor VR sama dengan RIM angle 0 volt, dan VC sama dengan IM per omega C min cos omega T sama dengan IM per omega C sin omega T min 90 derajat volt dengan notasi fasor VC sama dengan IM per omega C angle min 90 volt, sehingga IM Z total sama dengan RIM angle 0 derajat ditambah IM per omega C angle min 90 derajat sama dengan RIM min J IM per omega C, sehingga Z totalnya sama dengan R min J per omega C sama dengan R ditambah 1 per J omega C. Ketika rangkaian seri LEC dihubungkan dengan gelombang AC, jika arus yang mengalir jika arus yang mengalir sebesar I sama dengan IM sin omega T ampere, maka notasi fasornya sama dengan I sama dengan IM angle 0 derajat ampere. Maka dengan hukum Kirchhoff 2, sigma V sama dengan 0, VAC sama dengan VR ditambah VC, di mana VR sama dengan RIM omega T volt dengan notasi fasor VR sama dengan RIM angle 0 derajat volt, dan VC sama dengan IM per omega C dikali min cos omega T sama dengan IM per omega C sin omega T min 90 derajat volt dengan notasi fasor VC sama dengan IM per omega C angle min 90 derajat volt, sehingga IM Z total sama dengan RIM angle 0 derajat ditambah
IM per omega C, angle min 90 derajat sama dengan RIM min JM per omega C, maka Z totalnya sama dengan R min J per omega C sama dengan R ditambah 1 per J omega C. Bingung, ada C, ada J. C. Nah, ini merupakan diagram fasor. Untuk yang paling kiri itu adalah diagram fasor fasa 0 derajat, lalu yang di tengah itu adalah fasa 45 derajat, dan yang paling kanan itu fasanya 90 derajat. Nah, jika beda arus pada tegangan sebesar theta, maka diagram fasornya untuk yang di sebelah kiri itu, dia diagram fasor arus dan tegangan arus lagging. Yang di sebelah kanan itu, diagram fasor arus dan tegangan itu arus leading. Diagram fasor impedansi untuk rangkaian RLC seri. Persamaan mengenai rangkaian RLC seri dapat dirumuskan. Tegangan efektif sama dengan V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Dengan V sama dengan tegangan total atau efektif, satuan volt, VR sama dengan tegangan pada resistor, VL tegangan pada induktor, VC sama dengan tegangan pada kapasitor. Untuk diagram bisa dilihat sendiri. Nah, ini persamaan mengenai rangkaian RLC seri dapat dirumuskan. Yang pertama, impedansi. Yang rumusnya Z sama dengan akar VR kuadrat ditambah dalam kurung VL min VC kuadrat. Terus, beda sudut fase rangkaian tan theta sama dengan XL min XC per R. Lalu arus efektif T sama dengan VT per Z dan frekuensi resonansi RL F sama dengan 1 per 2 pi akar LC. Diagram fasor impedansi untuk rangkaian RLC paralel. Diagram bisa dilihat sendiri. Nah, impedansi untuk rangkaian paralel ini R sama dengan V per IR dikali XL sama dengan V per IL dikali XC sama dengan V per IC. Kenapa LC? IL IC. Z sama dengan 1 per akar 1 per R kuadrat ditambah 1 per XL dikurang 1 per XC pangkat 2. Maka 1 per Z sama dengan akar 1 per R kuadrat ditambah 1 per XL min 1 per XC pangkat 2. Kita masuk ke soal-soal yang pertama. Tentukan nilai fase, periode, dan frekuensi dari Vt sama dengan 12 cos dalam kurung 50T ditambah 10 derajat. Nah, nilai Vm itu sama dengan 12V, itu diambil dari 12 yang ada di depan si cos itu. Terus, fasenya sama dengan 10 derajat, frekuensi angular sama dengan omega, sama dengan 50 rad per S, lalu periode sama dengan T, sama dengan 2pi per omega, jadi 2pi itu dibagi dengan 50, sehingga hasilnya 0,1257 second. Lalu frekuensinya sama dengan F sama dengan 1 per T itunya periode sama dengan 7,958 Hz. Soal selanjutnya, sebuah rangkaian LC dengan 1 kilo ohm dan sebuah koil 142 mH serta kapasitor 106 picofarad yang dihubungkan secara mikro apa piko sih itu? 160. Nggak tahu. Oh, iya, mikro berarti. Kalau piko P 160 mikrofarad yang dihubungkan secara paralel melintasi 240 volt dan supply 60 Hz. Berapa impedansi dari rangkaian tersebut dan arus yang diambil dari supply? Nah, pembahasannya itu dalam sebuah rangkaian AC, resistor tidak terpengaruh oleh frekuensi. Untuk itu, R sama dengan 1 kilo ohm, reaktansi induktifnya, XL sama dengan omega L sama dengan 2 mikro FL sama dengan, bisa dilihat sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.